Hai semuanya, buat yang baru nonton channel ini ataupun udah lama, selamat datang. Nah, buat kalian yang kemarin sempat nonton video tentang Cat Yap, di situ kan ada sebuah teori konspirasi, di mana katanya Cat Yap ini adalah seorang wanita yang diculik untuk membuat konten mukbang biar dapat AdSense dari YouTube. Dan di situ juga ada seseorang yang dianggap adalah sosok Cat Yap yang diculik itu, di mana perempuan tersebut bernama Carly Guse. Soalnya banyak netizen yang menganggap bentuk rahang dan senyum dari mulut mereka antara dari Cat Yap dan Carly Guse itu sama atau mirip lah bisa dibilang. Nah, tapi sebenarnya siapa sih Carly Guse ini? Karena ternyata kisah atau kasus yang terjadi pada wanita ini nggak kalah misteriusnya, gengs. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang kasus hilangnya Carly Guse yang sempat menjadi heboh sampai sekarang belum ketemu. Dan apakah benar dia adalah sosok Cat yang diculik? Pokoknya nanti ada sebuah fakta yang cukup mencengangkan. Jadi kalian tonton sampai habis ya videonya. Kalau dulu kan emak kalian ini suka bilang kalau makan nasi dihabisin nanti petaninya nangis. Sama, gengs. Kalau kalian nonton Mr. Stings itu juga sampai habis. Kalau enggak nanti gue nangis. Carly Guse adalah seorang anak perempuan yang lahir dari pasangan Zachary Guse dan Liz Day. Dia lahir di tahun 2002, yang kalau sekarang berarti usianya sekitar 18 tahun tuh. Jadi ini masih golongan millennials, gengs. Kedua orang tua dari Carly ini sebenarnya sudah lama bercerai. Semenjak Carly-nya ini umurnya 2 tahun. Dan habis itu, Carly ini tinggalnya sama si ayahnya. Dan ayahnya ini nikah lagi sama orang bernama Melissa. Meskipun berarti Carly ini adalah anak yang broken home lah ya istilahnya. Namun, kehidupan Carly ini itu normal-normal aja seperti remaja lainnya. Maksudnya nggak mentang-mentang dia anak broken home terus dia jadi begajulan, rebel gitu hidupnya, nggak gitu juga, gengs. Dia termasuk anak yang supel banget, suka ngedance, suka hangout, pokoknya kayak remaja lainnya lah. Ditambah lagi, si Carly ini tipikal remaja bisa dibilang it girl. Ya maksudnya kalau di sekolah tuh masuk ke kategori cewek-cewek cantik yang geng-gengnya juga pasti cantik-cantik gaul-gaul begitu. Kalau zaman gue SMA dulu sih, geng gaulnya itu pasti pakai jam tangannya Levi's yang warna-warni itu. Terus HP-nya juga BlackBerry, pakai casing rubbernya juga ngikutin warna jamnya, jadi harus seragam. Kalau lo nggak punya dua barang itu, jangan harap lo bisa temenan sama kita-kita. Ya maksudnya gue juga kagak punya gitu. Belinya dulu jam Levi's KW di bawah jembatan Blok M Square. Dan lanjut, makanya banyak banget nih foto-foto dari Carly Guse yang emang memperlihatkan kalau dia ini cewek yang happy. Senyumnya lebar gitu kayak kagak ada ban. Ini salah satunya alasan kenapa dia ini sampai dimirip-miripin sama yang namanya Cat Yap. Karena si Cat Yap ini itu juga kan kerjanya senyum melulu tuh. Padahal tangannya udah lebam, bibirnya udah bonyok, tapi senyum itu kelihatannya. Nah, setelah perceraian dari kedua orang tuanya, awalnya Carly ini sempat tinggal sama ibu kandungnya. Tapi ceritanya pada suatu hari ibu kandungnya ini memutuskan untuk pindah rumah ke Nevada. Nah, kali ini nggak mau ikut ke Nevada, jadi dia lebih memilih untuk tinggal sama ayah dan ibu tirinya aja deh di California. Kejadian janggal itu bermula ketika Carly ini cerita curhat sama sahabatnya. Kalau katanya kayaknya ada orang yang ngebuntutin dia dan nge-stalking dia melalui ponselnya. Tapi temannya nih bingung. Lalu tahu dari mana emang? Namun di situ Carly ini nggak ngasih penjelasan. Emang dia taunya dari mana ada nge-stalking. Dan itu jadi semacam kayak curhatan yang ya udah aja lah. Semacam kayak perasaan lu doang kali. Nah, terus di tanggal 12 Oktober 2018, Carly minta izin ke orang tuanya, katanya mau menonton pertandingan football antar SMA. Nah, tapi di situ sebenarnya si Carly ini bokis, alias bohong, gengs. Aslinya dia bukan niat mau nonton football, melainkan pergi ke pesta di rumah temennya, dan di situ dia juga ketemu sama pacar yang namanya Donald. Maklum anak muda, itu juga pasti baku muda pada bokis kan sama orang tua. Bilangnya mau belajar kelompok, malah ngemol. Dibilang jangan pulang-pulang malam ya, pulangnya malah pagi nyarap bubur dulu di McD tuh. Biasaan sih lu. Nah, pas di jam 8 malam, ibu tiri Carly yang namanya Melissa itu nelfon dia buat nanyain, kamu mau dijemput jam berapa? Pertandingan footballnya selesai jam berapa? Soalnya kan emang orang tuanya taunya si Carly nonton football. Tapi sama Carly jawab, gak usah mah, nanti biar si Donat aja nganterin aku pulang. Oh ya udah, kata mamanya begitu kan. Ditutup tuh teleponnya. Dan saat pesta berlangsung, tahu-tahu Carly ini semacam kayak panik dan kayak orang ketakutan gitu, gengs. Namun pas ditanya sama pacarnya dan teman-temannya nih, Carly ini nggak ngejawab, dia takutnya kenapa. Jadi orang-orang di situ juga pada bingung, ini si Carly kenapa deh? Pokoknya tuh gelagatnya aneh banget. Bener-bener kayak sampai gemetaran gitu. Sampai saking takutnya nih, setengah jam setelah tadi ibu tirinya nelfon dia, si Carly ini nelfon lagi. Sampai dia bilang jujur kalau dia ini lagi nggak di tempat football, melainkan lagi pesta di rumah temennya. Pokoknya di situ dia nangis-nangis minta dijemput. Bilang ke ibu tirinya itu cepet datang. Aku takut. Pokoknya bener-bener kayak orang panik dan ketakutan, gengs. Jadinya kan memang kalau didengar sama ibu tirinya itu sesuatu yang udah nggak wajar. Padahal sebenarnya di situ kan juga rame sama teman-temannya tuh. Maksudnya ya ada yang ngelindungin dia lah, tapi ini Carly tetap takut. Kenapa? Ibunya panik di telepon kayak gitu. Buru-buru lah dia jemput si Carly. Di perjalanan ibunya nelfon si Carly dan nyuruh
nyuruh untuk jangan nutup teleponnya sampai ibunya didateng. Maksudnya biar ibu tirinya ini tahu terus nih keadaan Carly itu gimana. Namun di situ Carly ini malah bilang kalau dia tuh takut sama handphonenya, sambil pokoknya nyuruh ibu tirinya itu cepetan dateng deh. Pas ibunya udah sampai di tempat mereka janjian, ternyata si Carly-nya nggak ada di situ, gengs. Ibunya ini dicoba muter-muter nyariin sampai akhirnya mereka ketemu. Jadi Carly ini sampai nyalain lampu flashlight dari handphonenya dibuat center gitu untuk mastiin itu yang nyetir emang ibunya sendiri. Pas sudah tahu oh itu Melissa benar ibunya, Carly masuk mobil. Tapi anehnya Carly langsung duduknya di belakang, bukan di depan sama ibunya lagi nyetir. Mohon maaf, dikata ibunya supir Grab apa gimana lu? Kagak ada akhlaknya lu anak duduk di belakang. Di situ Carly sangat terlihat cemas dan bingung gitu, gengs. Gak tenang deh pokoknya, soalnya duduknya nih foto pindah dari kanan ke kiri begitu, seperti menghindari sesuatu. Ibunya melihat anaknya itu gelagatnya aneh dari kaca mobil, mengaku saat itu Carly mukanya pucat banget. Tapi nggak tahu kenapa nih, tipes apa bagaimana lu? Ibunya sempat berpikir, wah ini anak kenapa pucat begini nih? Abis pakai obat apa gimana? Ya tipikal emak-emak yang parno lah. Perkara kan abis dari party tuh anaknya. Soalnya memang perkataan dari Carly ini kayak orang mabuk, kayak orang nge-fly gitu. Random pokoknya lah, gengs. Nah di situ Melissa ini sengaja ngerekam percakapan mereka di dalam mobil saat si Carly ini memang ngomong dan bertikah random. Yang tujuannya sih biar besoknya kalau Carly udah sadar, dia bisa tahu nih kelakuannya. Nih kalau lagi bandel lu begini nih, makanya lu jangan macem-macem lu. Biar nggak diulangin lagi maksudnya. Namun untuk rekaman sendiri itu sebenarnya tidak dipublish untuk publik ya, gengs. Tapi sudah di tangan polisi sebagai buat petunjuk. Yang jelas tapi nih, kalau dari pengakuan ibu kandungnya si Carly yang bernama Lindsay, di mana dia sudah mendengar rekamannya, katanya pada malam itu Carly ini meminta Melissa untuk menghubungi 911, tapi nggak ngasih tahu buat apa ngehubungin 911. Jadinya Melissa nolak untuk nelfon 911. Namun dari klarifikasi pembelanya Melissa, ya dia sebenarnya bakalan nelfon 911 kalau emang itu benar-benar diperlukan. Namun saat itu kan nggak ada suatu urgensi. Kenapa dia harus nelfon 911? Ya masa iya masalah ini anaknya nge-fly terus dia nelfon 911 kan kayak nggak perlu gitu. Namun di sini ada salah satu media yang berhasil mendapatkan izin untuk mendengarkan rekaman tersebut dan ternyata ada kejadian seperti ini, gengs. Melissa di situ menyuruh Carly untuk tidur agar bisa lebih tenang. Namun Carly menolak karena katanya dia takut kalau dia tidur dia dibunuh sama si Melissa. Melissa terus bilang mana mungkin dia mau ngebunuh Carly. Selain itu dari keterangan Lindsay ibu kandungnya, dia mendengar kalau di rekaman tersebut ada ribut-ribut antara Carly dengan Melissa. Terus Lindsay nanya nih ke Melissa, itu sebenarnya ribut-ribut tentang apa sih? Tapi Melissa tidak pernah mau menjawab pertanyaan Leslie itu. Dan justru hal itu membuat Lindsay lebih curiga lagi terhadap Melissa karena wah ini ada sesuatu yang ditutup-tutupin nih. Dan memang ternyata Melissa ini suka gonta-ganti keterangannya saat diinvestigasi sama polisi. Jadi awalnya Melissa tuh bilang pas sampai rumah dia nemenin Carly sampai jam 3 pagi. Terus dia ketiduran. Bangun lagi di jam 5 pagi dan ngecek ke kamarnya si Carly masih ada. Habis itu dia balik tidur. Bangun lagi jam setengah 8 pagi. Pas ngecek ke kamarnya Carly, anaknya udah hilang. Namun abis itu di waktu yang berlainan keterangannya Melissa nih beda lagi. Dia bilangnya nemenin Carly itu semalaman dan pokoknya dia masih bangun sampai jam 5 pagi. Dan saat itu dia masih ngeliat Carly ada di kamarnya. Abis itu baru dia tidur. Jam 7 dia bangun. Pas ngecek ke kamar, Carly-nya udah hilang atau kemana. Selain jam-jam yang berubah-berubah tuh, Melissa juga ngasih keterangan yang beda-beda tentang baju yang dipakai Carly terakhir kali. Awalnya dia bilang Carly ini memakai baju warna putih. Tapi tahu-tahu di lain waktu dia bilangnya pakai baju abu-abu. Jadi putih abu-abu. Maksudnya jadi bingung loh, gengs. Yang mabok ini kan si Carly, yang nge-flex Carly. Kenapa yang lupa-lupa ingat malah emak tirinya? Carly Guse dinyatakan hilang setelah kejadian tersebut tanpa ada yang tahu dia ini kenapa dan kemana. Si Donald, pacarnya Carly ini, waktu dia dapat kabar kalau Carly-nya itu hilang, pagi itu juga dia langsung pergi ke rumahnya Carly dan ngasih kesaksian kalau saat itu dia melihat handphonenya Carly itu ada di kamarnya. Jadi maksudnya nggak dibawa. Namun kesaksian Melissa ibu tirinya nih berbeda sama si Donald tadi. Melissa bilang kalau handphonenya Carly itu ada di dapur dari malam. Jadi ini HP kenapa bisa pindah-pindah pada orang yang kagak ada? Keterangan siapa dong yang benar? Terus waktu ibu kandungnya si Lindsay ini marah-marah kan ceritanya ke ayahnya tuh, ke mantan suaminya, bilang kenapa nih, gimana sih Carly bisa sampai hilang, lu gimana sih? Ayahnya malah bilang, diam, kamu enak punya alibi, seenggaknya kamu sekarang ada di Nevada. Marah-marah balik gitu. Maksudnya adalah kalau memang si ayahnya ini tidak bersalah, kenapa dia takut dan sampai ngomongin alibi juga? Dan itu kan soalnya anaknya sendiri loh. Semenjak hilangnya Carly Guse ini secara misterius, banyak banget teori konspirasi yang berkembang mengenai kejadian ini, gengs. Misalnya aja banyak orang nih ada yang yakin kalau pas pagi-pagi tuh Carly-nya hilang, ada yang percaya waktu itu ibu tirinya sama ayahnya itu udah pergi mencari si Carly. Namun di jalan mereka nih nggak sengaja nabrak si Carly, terus menguburnya diam-diam. Ada juga teori yang bilang karena efek obat yang dikonsumsi sama si Carly ini itu masih berpengaruh, jadinya Carly ini masih nge-fly dan mungkin pada saat itu dia nih keluar rumah halu aja gitu dan nggak sengaja jatuh ke jurang. Ya walaupun juga gue nggak ngerti ya gimana caranya dia bisa pergi jalan kaki jauh sampai nemuin jurang. Namun ini nih teori yang paling baik dipercaya oleh banyak orang kalau Carly ini telah diculik dan disekap. Karena sebelumnya ingat ya, dia kan pernah curhat ke temennya kalau katanya kayaknya ada orang yang ngebuntutin dia dan nge-stalking dia.
dia. Jadilah hal tersebut yang dianggap, oh itu tuh penculiknya kali ya, yang emang sudah dari lama memperhatikan situasi untuk menculik Carly. Dan teori kalau Carly ini diculik, akhirnya dikait-kaitkan dengan masalah Cat Yap, yang katanya diculik juga kan tuh sama keluarganya, buat disuruh mukbang bikin channel YouTube. Nah soalnya katanya sih, memang perlakuan dari ayah dan ibu tirinya Carly itu terkenal agak galak, gengs. Pernah nih ya, ada kejadian kalau orang tua Carly ini tuh tiba-tiba datang ke sekolah, terus narik dia marah-marah. Beneran ditarik itu, diliatin sama satu sekolah, kayak narik sapi kurban. Nah dari sikap orang tuanya itu, wajar aja jadi kalau orang-orang nih curiga. Terlebih lagi, faktanya, tiap kali ibu tirinya si Melissa ini ngepost video, semacam kayak dia cerita nih ke penonton sedih kalau Carly ini hilang. Dia tuh nggak pernah sama sekali mengeluarkan kata-kata nyuruh si Carly buat pulang. Maksudnya kan belum tahu nih, Carly ini tuh emang hilang kabur atas kemuannya sendiri, apa gimana? Karena kan ya mungkin aja dong, dia lagi ABG, jiwa rebelnya berontak. Namun kesannya seolah-olah nih, Melissa yakin banget kalau anaknya diculik dan disekap. Padahal kan belum ada bukti atau clue-nya juga. Misalkan penculiknya nelpon, minta tebusan apa gimana kan nggak ada. Dan juga kesannya nih Melissa itu menganggap kalau si Carly ini udah nggak ada. Padahal kan yang namanya harus optimis ya. Masih ada aja lah kemungkinan kalau Carly ini masih hidup kan. Ditambah lagi Melissa ini juga nggak pernah kayak minta tolong atau koar-koar. Kayak kalau kalian ada yang melihat cewek mirip Carly begini, kasih tahu saya dong. Gak pernah begitu, gengs. Yang membuat pengumuman orang hilang yang kayak di foto disebar-sebarin gitu, itu ya ibu kandungnya si Lindsay, bukan si Melissa. Yang jelas hal itu membuat orang-orang ini makin curiga. Selain itu juga banyak kejanggalan dari si Melissa ini. Kejanggalan yang pertama adalah waktu Carly minta Melissa untuk ngejemput dirinya, kenapa pada saat itu si Carly ini langsung duduk di belakang, gak mau duduk di depan di sampingnya Melissa. Kesannya kan berarti memang si Carly ini kayak takut akan sesuatu, yang maksudnya dia takut sama si Melissa itu. Selain itu, Carly kan juga bilang dia ini takut tidur, soalnya dia percaya Melissa ini bakal ngebunuh dia. Ya walaupun itu masih dalam pengaruh obat ya, jadinya maksudnya halu, tapi kenapa halunya atau parnonya itu malah ngebayangin si Melissa nggak bunuh dia? Pastinya kan ada sebab atau kejadian sampai-sampai kali ini mempunyai pemikiran seperti itu dong. Nah kejanggalan-kejanggalan itulah yang membuat orang-orang ini semakin curiga sama Melissa. Ditambah lagi ya tadi, keterangan Melissa ini yang selalu berbeda-beda, berubah-ubah terus, yang membuat bingung kepolisian. Jika menurut kepolisian, diduga Carly ini tuh diculik oleh seseorang yang tidak dikenal. Karena ada saksi mata nih, yang katanya melihat perempuan mirip Carly Guse berjalan pagi-pagi sekitar jam 6.45. Nah, kalau di Amerika sendiri, mulai kerjanya orang-orang sekolah sama ya orang pergi kerja, itu memang agak siang, gengs. Sekitaran jam 8 atau setengah 9-an lah. Nggak kayak di sini, jam 6 tuh udah rame. Nah, makanya kalau di sana, jam 6 pagi kayak begitu, yang ada tuh yang banyak truk-truk yang gede-gede banget kayak transformer. Karena jalanan masih sepi sama mobil pribadi. Jadinya memang belum padat. Menurut beritanya, bisa jadi penculiknya ini ya mungkin supir truk yang tidak sengaja melihat Carly ini di jalan sendirian, kayak wah ada cewek tuh sikat. Kalian inget nggak video di Cat Yap waktu dia bilang kalau sebenarnya ada yang ngelukain dia tiap hari yang mungkin orangnya gak dia tahu siapa. Bisa jadi memang karena Carly Guse ini diculik sama orang yang gak dikenal, terus ngelukain dia demi ngisi konten YouTube jadi Cat Yap tuh. Tapi sih sebenarnya kalau dilihat lagi dari tanggal hilangnya si Carly Guse ini dan awal mula channel Cat Yap ini berdiri atau muncul di YouTube, itu nggak match, gengs. Karena channel Cat Yap ini sendiri itu munculnya duluan, barulah si Carly Guse ini dinyatakan hilang. Ya masa ini kalinya syuting dulu terus baru hilang diculik? So, itu tadi cerita tentang hilangnya seorang cewek cantik bernama Carly Guse yang sampai saat ini belum ditemukan kabarnya gimana. Sebenarnya sih sempat ada nih sebuah video yang mengatakan kalau ada seseorang yang melihat cewek mirip Carly Guse di sebuah hutan. Dan video tersebut juga sempat viral ya dan disangkut pautkan dengan kasus Cat Yap. Namun dalam video tersebut juga sosok ceweknya kagak kelihatan jelas, kayak pakai HP Nokia gitu, ngeblur banget. Jadinya itu tidak dipercaya ataupun dianggap tidak legit. Intinya sampai saat ini sih Carly-nya masih dinyatakan hilang, gengs. Dan banyak banget teori yang beredar di luar sana yang sampai dikait-kaitkan sama ya Cat Yap tadi. Menurut kalian gimana? Apakah mungkin Carly Guse ini adalah Cat Yap? Komen di bawah ya. Ya pokoknya, thank you semua yang udah nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah buat kalian yang belum. Kalau kalian udah subscribe, terima kasih banyak. Kalau support channel ini juga boleh minta like-nya. Dan jangan lupa juga support gue. Follow gue di Instagram @hirotadedivan. Dan sampai jumpa di kasus Mr. Sting selanjutnya. Dadah.